Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, sore Bapak. Pak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Nah, Alhamdulillah. Masih pada semangat lah ya sore-sore gini belajar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Baik, untuk yang pertama, Rama. Hadir Bapak. Oke, yang kedua Marsha. Hadir, Pak. Terus Kansa. Oke, terus Husni. hadir Pak. Terus Nazmi Dinda. Oke. Nadia. Oh, izin ke toilet. Oke. Baik. Eh, sebelum kita mulai pelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada sore hari ini dilancarkan. Berdoa sama Bapak dipimpin aja ya. Untuk berdoa menurut kepercayaannya dan menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, kita langsung aja ya. Bapak izin share screen. Sebelum masuk ke mata pelajaran, ada yang tahu nggak sih apa sih fotografi itu? Kalau bisa boleh Kegiatan menangkap momen gambar. Betul, Rama, betul sekali. Terus ada lagi? Ada lagi nih? Memotret gambar Pak. Betul. Siapa tadi? Husni ya? Bapak nggak bisa lihat. Baik, Nah, kita masuk ke pengertian saja. Kita langsung aja. Nah, pengertian fotografi. Nah, jadi fotografi adalah sebuah seni dan praktik menangkap atau merekam gambar menggunakan kamera atau perangkat lain yang mampu merekam cahaya. Nah, jadi istilah fotografi ini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu phos yang berarti cahaya dan grafin yaitu artinya menulis. Yang secara harfiah berarti menulis dengan cahaya. Nah, di dalam fotografi, cahaya yang melewati lensa kamera diarahkan ke permukaan sensitif cahaya, seperti film atau sensor digital, untuk merekam gambar yang kemudian dapat diolah dan dicetak. Nah, jadi fotografi ini tuh biasa digunakan untuk jadi berbagai tujuan gitu, seperti dokumentasi, jurnalisme, seni, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke sejarah. Nah, di dalam buku The History of Photography karya Alma Davenport yang diterbitkan di University of New Mexico Press tahun 1991, yang menyebutkan bahwa pada abad ke-5 sebelum Masehi seorang yang bernama Mauti sudah mengamati sebuah gejala pada dinding dalam ruangan gelap yang terdapat lubang kecil atau pinhole. Nah, terus di dalam bagian ruang itu akan terefleksikan pemandangan yang berada di luar ruangan yang terlihat secara terbalik melewati lubang tersebut. Kemudian si Muhti ini itu orang pertama yang menyadari fenomena dari hal tersebut, yaitu kamera obscura. Nah, jadi apa sih kamera obscura itu? Nah, jadi kamera obscura adalah alat optik yang digunakan untuk menghasilkan gambar pada permukaan datar, jadi melalui prinsip pantulan cahaya. Kata kamera obscura berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti kamar gelap. Nah, jadi si alat ini itu terdiri dari sebuah ruangan yang gelap di dalamnya, dengan satu lubang kecil di salah satu sisi ruangan yang memungkinkan cahaya itu masuk. Nah, jadi kayak cara kerja dari kamera obscura ini itu dengan membiarkan cahaya masuk melalui lubang kecil, sehingga si cahaya yang dari luar itu membentuk bayangan gambar dari objek di luar ruangan pada permukaan
yang datar di dalam ruangan gitu. Nah, jadi bayangan gambar yang terbentuk akan berbeda. Tergantung pada ukuran lubang, jarak antara lubang dan permukaan datar, dan kecerahan sumber cahaya di luar ruangan. Gitu. Maaf. Terus kita masuk pada flash. Nah, pada flash ini, fitur flash atau lampu kilat yang ditemukan pertama kali oleh Harold E. Edgerton yang terkenal dengan slogan Anda menekan tombol dan kami melakukan sisanya. Nah, jadi penemuan-penemuan George Eastman itu makin melengkapi produk Kodak mulai dari fitur lensa, film, dan kertas foto. Nah, jadi flash elektronik yang dikembangkan oleh Egerton ini pada tahun 1931 menggunakan teknologi kumparan induksi dan kapasitor untuk menghasilkan kilatan cahaya yang sangat terang dalam waktu yang sangat singkat. Nah, jadi si teknologi ini tuh memungkinkan fotografer untuk mengambil gambar dengan kecepatan rana yang sangat tinggi dan memungkinkan penerangan objek yang lebih baik dan lebih konsisten dari flash powder. Flash elektronik ini menjadi dasar bagi flash modern yang digunakan di dalam fotografi dan videografi pada masa ini. Nah, kemudian ada jenis fotografi. Apa sih jenis fotografi itu? Nah, jadi jenis fotografi ini itu merujuk pada beragam bentuk atau kategori dalam seni atau praktik fotografi. Jenis fotografi mencakup berbagai subjek atau topik yang diambil dari gambar dengan tujuan tertentu, seperti fotografi potret, terus ada landscape, terus arsitektur, dan lain-lainnya juga. Nah, jadi di setiap jenis fotografi ini memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan teknik serta keterampilan yang khusus untuk menghasilkan suatu gambar. Jadi, si jenis fotografi ini tuh dapat dilihat sebagai cara untuk mengklasifikasikan dan memahami seni fotografi dalam beberapa kategori yang memungkinkan fotografer untuk memilih dan mengembangkan gaya fotografi yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Terus sini ada jenis-jenis fotografi. Yang pertama ada fotografi dokumenter. Nah, jadi fotografi dokumenter ini itu uh, uh, salah satu jenis fotografi yang bertujuan untuk merekam kejadian atau peristiwa ya sehari-hari dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan memotret situasi yang sesuai dengan realitas. Nah, jadi si fotografi dokumenter ini itu biasanya berfokus pada kejadian yang biasa terjadi di sekitar kita seperti kehidupan kota, lingkungan, budaya, masyarakat, politik, atau peristiwa yang lainnya. Gitu. Terus kemudian ada fotografi jurnalistik. Nah, jadi si fotografi jurnalistik ini itu bertujuan untuk menghasilkan gambar yang mendukung, mengilustrasikan berita atau laporan disampaikan oleh media massa seperti koran atau majalah atau dalam situs berita. Gitu. Jadi fotografi jurnalistik ini itu memiliki peran penting dalam memperkuat dan memperkaya berita yang disampaikan kepada masyarakat. Terus kemudian ada jenis fotografi glamor. Dari namanya aja udah beda ya, glamor pasti udah wah gitu. Nah, jadi si fotografi glamor ini itu jenis fotografi yang menampilkan subjek dalam pencahayaan pengaturan yang biasanya menonjolkan tentang kecantikan atau seksualitasnya. Nah, jadi fotografi glamor itu biasanya digunakan dalam industri mode dan hiburan, serta dalam fotografi pribadi untuk membuat gambar yang menarik dan memukau. Terus ada fotografi makro. Nah, jadi fotografi makro ini itu sebuah jenis fotografi yang mengambil gambar dari objek yang sangat kecil. Jadi dari objek yang kecil seakan-akan terlihat lebih besar gitu. Biasanya fotografi makro ini itu digunakan untuk memotret benda-benda kecil kayak serangga, bunga, atau objek-objek lainnya yang membutuhkan pembesaran untuk menunjukkan hasil detail yang lebih halus. Itu.
Terus ada fotografi makro ini itu ada jenis-jenisnya juga. Yang pertama ada fotografi makro standar. Nah, jadi fotografi makro standarnya itu jenis fotografi yang melibatkan penggunaan lensa untuk memungkinkan kamera mendekati objek dan menghasilkan gambar dengan pembesaran hingga 1:1 atau lebih. Jadi fotografi makro standar ini itu biasanya digunakan untuk memotret bunga, serangga, dan objek-objek kecil lainnya. Terus ada fotografi makro ekstrim. Nah, untuk fotografi makro ekstrim ini itu biasanya melibatkan perbesaran yang lebih besar daripada fotografi makro standar. Teknik fotografi ini itu menggunakan teknik seperti stacking untuk menghasilkan gambar yang sangat detail dari objek yang sangat kecil. Itu. Untuk sampai sini ada yang ditanyain nggak? Belum, Pak. Nah, mungkin nanti menyusul, Pak. Boleh dilanjut, Pak. Karena materi kita cuma sampai sini, jadi terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, Bapak ada sedikit pertanyaan. Kalau yang bisa jawab, nanti Bapak isiin Shopee Pay-nya buat belanja. Aku mau, Pak. Boleh ya? Nanti tinggal, soalnya Bapak di sini masih, kita tutup aja ya share screen-nya ya, biar Bapak bisa lihat. Nah, jadi nanti Bapak kasih pertanyaan, siapa cepat dia dapat, gitu. Oke, siap ya? Untuk yang pertama, belum Tasya, belum ya. Untuk yang Tasya pertama, mata duitan emang, Pak. waduh, baik ya. Buat yang pertama nih, fotografi yang menggambarkan tentang penjajahan itu termasuk fotografi jenis apa? Oke, Tasya. Dokumenter bukan, Pak? Betul. Yeay. Betul, Pak, Tasya. Pak. Aku juga mau, Pak. Kenapa? Gak bisa, Kenapa, gak Nadifa? bisa. Aku duluan. Aku juga mau jawab dokumenter tadinya, Pak. Cuman tangan aku di ini nama Gak, Tasya. Pak. Alasan dia, Pak. Ada dua lagi nih. Terus apa tadi? Fenomena yang ditemukan oleh MOTI. Apa tadi? Itu, Pak. Kenapa? Makro bukan, Pak. Bukan, salah. Tadi di awal loh. Apa Nadia? Obscura, Pak. Betul, Nadia. Luar biasa. Iya, aku salah. Pak, Nadia tahu dari aku, Pak. Bohong, Pak, bohong. Nih, buat yang terakhir nih. Yang terakhir ya. Belum, Tasya belum. Mas, belum kan saya belum. Fotografi yang menunjukkan tentang kemewahan. Apa tuh? Tasya udah ganti. Kansa. Gak, Pak. Aku dulu, parah. Glamor. Aku duluan, Udah. Pak. Tadi aku, Pak. Glamor, Pak. Gak adil, Selamat, Pak. telat, Rama. Udah. Selamat ya buat nanti saya catat ada Tasya, ada Nadia, ada Kansa. Jadi yang belum dapat nanti minggu depan Bapak bikin kuis kayak gini lagi ya. Yang belum dapat dikasih fotonya aja sama aku nanti. Semangat ya semuanya ya. Baik, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ditunggu Shopee Pay-nya, Pak. 2.